Saudara, hari ini Rabu 1 Maret 2023. Hari pertama di bulan Maret, hari ke-8 masa Prapaskah. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 kita membaca, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, Abram telah mengikut ayahnya Terah pindah dari Ur Kasdim ke Haran. Setelah sekian lama tinggal di Haran, Terah wafat. Kemudian Tuhan Allah berfirman kepada Abram, pergilah dari rumah bapamu ini. Pergi kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, firman Tuhan. Mari kita perhatikan, akan kutunjukkan kepadamu, atau akan kuperlihatkan kepadamu. Teks Ibrani, areka, akan kutunjukkan kepadamu, akan kuperlihatkan kepadamu. Masih akan, sambil jalan. Dengan perkataan lain, belum jelas negeri mana yang harus dituju. Disuruh pergi dari rumah bapamu, berarti disuruh pergi dari keluarga besar bapamu yang sudah mapan dan nyaman, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kedengarannya sangat riskan. Memang Allah berjanji akan membuat Abram menjadi sebuah bangsa yang besar, membuat namanya menjadi masyhur, memberkati orang yang memberkati Abram dan mengutuk orang yang mengutukinya, dan membuat Abram menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Janji-janji yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan resikonya? Dalam kenyataannya, saudara, Abram taat. Ia pergi seperti yang difirmankan Tuhan Allah kepadanya. Ya, Abram meninggalkan kemapanan dan kenyamanan rumah bapaknya dan pergi ke negeri yang masih akan ditunjukkan Allah kepadanya. Mengapa Abram membuat keputusan dan mengambil langkah senekat itu? Dari seluruh rangkaian kisah Abram kita tahu bahwa Abram percaya kepada Allah. Kok bisa? Dalam naratif awal mungkin jawaban yang kita peroleh masih samar-samar. Mungkin Abram sangat terkesan dengan Allah yang tidak kelihatan tetapi berbicara. Berbeda dengan para dewa yang bisa dilihat, berupa patung-patung tetapi tak bisa bicara. Mungkin Abram terkesan ia akan dijadikan berkat bagi semua kaum di muka bumi, tidak sebatas kaumnya sendiri atau kaum di negerinya sendiri. Ia terkesan pada Allah yang universal, yang bukan dewata lokal. Mungkin ia berpikir Allah yang memberi perintah dan janji adalah Allah yang perintahnya patut ditaati dan janjinya layak diyakini. Maka bila dulu Abram mengikut almarhum Terah ayahnya, sekarang ia memutuskan untuk mengikut Tuhan
ia mengambil risiko besar yang justru membawanya ke dalam pengalaman dan pengenalan yang menakjubkan. Pengalaman dengan Allah, pengenalan tentang Allah, ya Allah yang telah memanggilnya keluar dari zona nyaman dan mapannya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang sejati. Engkau adalah sebagaimana yang Engkau firmankan. Padamu, firman dan perbuatan adalah satu. Kami tahu bahwa firman Allah, firman-Mu, menyatakan kemauan dan kemampuan-Mu, kehendak-Mu yang mulia dan kuasa-Mu yang sempurna, untuk mengaruniakan yang terbaik bagi orang-orang yang Kau panggil dan utus. Bukan untuk diri mereka sendiri, tapi bagi seluruh umat manusia. Biarlah kami menaruh seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami ingin mengikuti rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.